Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ralazaini dari kelas MJ 209 dengan NIM 24020100010078 dengan dosen pengampu Pak Wahyu Purbo Santoso. Di sini izinkan saya mempresentasikan UAS Estetika Humanisme yang berjudul Anger Management. Apa sih anger management itu? Anger management adalah proses mempelajari cara mengenali tanda-tanda amarah yang meningkat dan mengambil tindakan untuk menenangkan diri dan menyelesaikan situasi dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya, apa itu amarah? Amarah adalah emosi manusia yang normal dan sehat. Namun ketika amarah menjadi tidak terkontrol, destruktif, atau mengarah pada agresi, hal itu dapat menyebabkan masalah serius dalam hubungan pribadi, pekerjaan, dan kesehatan secara keseluruhan. Tanda-tanda fisik anger management yaitu Selanjutnya, tanda-tanda fisik anger management. Yang pertama, jantung berdebar kencang. Kedua, napas cepat dan dangkal. 3, wajah merah dan pucat. Yang keempat, berkeringat dingin. Dan yang terakhir, otot menegang, terutama rahang, bahu, dan leher. Tanda-tanda emosional atau mental yaitu merasa frustasi atau kesal, iritabilitas, merasa tegang atau gelisah, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak dihargai atau tidak adil. Tujuan anger management: A. Memahami amarah, mengenali apa yang memicu amarah dan bagaimana amarah memengaruhi diri sendiri. B. Mengungkapkan amarah dengan sehat, belajar mengekspresikan perasaan marah tanpa melukai diri sendiri atau orang lain. C. Mengatasi situasi pemicu, yaitu mengembangkan strategi untuk menghadapi situasi atau orang yang memicu amarah secara efektif. D. Meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi dampak negatif amarah pada kesehatan fisik dan mental, serta hubungan interpersonal. Selanjutnya, bagaimana teknik-teknik mengelola anger management? Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu 1. Teknik relaksasi. Pernapasan dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung, hitung sampai 4, tahan napas, hitung sampai 7, dan hembuskan perlahan melalui mulut, hitung sampai 8. Ulangi beberapa kali, ini membantu menenangkan sistem saraf. Yang kedua, relaksasi otot progresif. Tegangkan satu kelompok otot selama beberapa detik, lalu lepaskan sepenuhnya. Lakukan secara berurutan dari ujung kaki hingga kepala. Selanjutnya, visualisasi. Bayangkan diri Anda berada di tempat yang tenang dan damai, seperti pantai atau pegunungan. Fokus pada detailnya, suara, aroma, pemandangan, untuk mengalihkan perhatian dan kemarahan. Yang kedua, teknik mengelola anger management ada teknik kognitif atau mengubah cara berpikir. Mengidentifikasi pemikiran negatif atau distori kognitif. Amarah seringkali diperarah oleh cara kita menginterpretasikan suatu situasi. Contoh distorsi. Katastrofisasi, membesar-besarkan masalah. Generalisasi berlebihan, menganggap satu kejadian buruk akan selalu terulang. Yang keempat, penafsiran pikiran.
mengasumsikan Anda tahu apa yang orang lalu pikirkan dan atau rasakan. Yang terakhir, mengubah cara bicara pada diri sendiri atau disebut self-talk. Ganti pikiran ini mengerikan. Dengan saya bisa menanganinya atau ini hanya sementara. Yang ketiga, teknik-teknik mengelola anger management yaitu teknik komunikasi. Pernyataan saya, I statement, alih-alih menyalahkan, kamu selalu ungkapkan perasaan Anda. Saya merasa frustasi ketika mendengarkan aktif. Dengarkan apa yang orang lain katakan tanpa menyela atau menghakimi. Ini membantu memahami sudut pandang mereka dan mencegah salah paham. Yang ketiga, assertiveness atau ketegasan, belajar menyatakan kebutuhan dan batasan Anda dengan jelas dan hormat, tanpa menjadi pasif atau agresif. Yang terakhir, time out. Jika percakapan memanas, sepakati untuk mengambil jeda dan melanjutkan diskusi setelah Anda berdua tenang. Selanjutnya ada manajemen diri dan pencegahan. Yang pertama, mengenali tanda-tanda kemarahan, belajar mengidentifikasi gejala fisik dan emosional awal dari kemarahan yang muncul. Yang kedua, membuat jurnal kemarahan, mencatat kapan, di mana, dan mengapa amarah muncul, serta bagaimana respons yang diberikan. Ini membantu mengidentifikasi pola dan pemicu. Yang ketiga, gaya hidup sehat, tidur cukup, makan bergizi, dan berolahraga teratur dapat membantu mengatur emosi secara keseluruhan. Keempat, membangun resiliensi, yaitu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi frustasi dan stres tanpa cepat marah. Yang kelima, mencari dukungan, berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional jika kesulitan mengelola amarah sendirian. Selanjutnya, kesimpulan dari materi anger management adalah manajemen amarah adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Dengan latihan yang konsisten dan pemahaman diri, Anda dapat mengelola amarah Anda secara efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup Anda dan hubungan Anda dengan orang lain. Ingatlah bahwa amarah adalah sinyal, dan dengan menguasai cara meresponnya, Anda dapat mengubahnya menjadi kekuatan positif untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya ada daftar pustaka. Kata terakhir dari saya, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Karena mental dan fisik Anda sangat berharga bagi diri Anda sendiri. Sekian presentasi tentang anger management, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.